Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan merayakan Natal ya di dalam ibadah Indonesia kita. Bapak Ibu, saya tahu ibadah Indonesia, ibadah pada tahun ini tentu tidak sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, karena kita semua harus terpisah dan juga beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Tapi Bapak Ibu, saya rindu supaya kita juga tidak kehilangan semangat kita dan juga sukacita kita ketika kita merayakan Natal, sekalipun dari jauh, dari rumah, kita tidak bisa saling bertemu, ataupun kita tidak bisa melihat sebuah acara ataupun acara-acara yang biasanya begitu meriah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kita bisa tetap bersukacita karena kita merayakan lahirnya seorang juru selamat yang telah lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus, bagi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu, itulah yang menjadi sukacita yang paling besar. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan ya firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita untuk apa? Apa artinya Tuhan beserta kita? Bapak Ibu, di dalam cerita Natal yang seringkali kita dengar, bahkan yang sudah sering dibuat drama di gereja, Bapak Ibu, kisah kelahiran Yesus Kristus itu ada banyak cerita yang dijadikan drama. Nah Bapak Ibu, salah satu cerita yang sering kita lihat adalah ketika Yesus lahir dan kemudian ada gembala-gembala yang datang untuk mengunjungi dia, untuk melihat dia. Bahkan bukan hanya gembala, tetapi juga ada orang-orang Majus yang datang dengan membawa persembahan, dengan membawa hadiah. Nah Bapak Ibu, seringkali drama itu ketika kita melihat, ya itu adalah sebuah cerita ataupun sebuah kisah yang sangat mengharukan, sangat kelihatannya sangat membahagiakan, sangat menggembirakan Bapak Ibu. Ya, ketika kita melihat drama itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat mengharukan sekali, sangat indah sekali. Nah Bapak Ibu, namun setelah orang-orang Majus itu memberikan hadiah, memberikan persembahan kepada Yesus yang baru lahir itu, biasanya Bapak Ibu cerita drama itu juga selesai. Ya, selesai dan kemudian ceritanya tidak ada lanjutannya lagi. Nah Bapak Ibu, sebetulnya cerita tentang kelahiran Yesus Kristus setelah dikunjungi oleh gembala, oleh orang-orang Majus itu yang kelihatannya begitu indah dan membahagiakan. Bapak Ibu, tidak selesai di situ saja. Ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Lanjutannya seperti apa? Nah Bapak Ibu, kita mungkin berpikir, oh setelah itu ya tentu Yesus, Yusuf dan juga Maria, kedua orang tua, tentu mereka akan hidup bahagia, tentu mereka akan menjalani hidup mereka dengan lancar dan juga dengan baik. Kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu, rupanya tidak. Karena setelah Tuhan Yesus dikunjungi oleh orang-orang Majus, ceritanya itu belum selesai dan ceritanya itu juga tidak seperti mungkin yang kita bayangkan. Ya, cerita yang indah ataupun bahagia, ya kehidupan mereka lancar dan sebagainya. Tetapi justru Bapak Ibu, setelah kunjungan orang Majus itu, cerita mengenai Yesus dan Yusuf dan Maria selanjutnya, itu justru adalah cerita yang penuh dengan tantangan dan juga kesulitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca ataupun mendengarkan dari kitab Matius lagi. Ya, kita akan membaca dan saya mengajak kita merenungkan bagian dari cerita kelahiran Yesus Kristus setelah dikunjungi oleh orang Majus. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di situ sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir.
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkealos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret, dan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini, kita melihat ya dan membaca dengan jelas apa yang terjadi setelah bayi Yesus dikunjungi oleh orang-orang Majus itu. Bapak Ibu, cerita Yesus itu tidak berlanjut dengan kejadian ataupun satu peristiwa yang kita sering pikir itu sesuatu yang membahagiakan, ya, sesuatu yang menyenangkan. Tapi setelah orang-orang Majus itu berangkat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Yusuf, Maria, dan juga Yesus harus pergi, Bapak Ibu, ke Mesir. Mereka harus menyingkir ke Mesir, lari ke Mesir. Kenapa mereka harus lari? Karena ada ancaman dibunuh, Bapak Ibu, oleh Herodes. Bapak Ibu, ini satu kisah yang menarik. Ya, satu kisah yang menarik. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada banyak masalah, Bapak Ibu. Ya, kita sering pikir peristiwa kelahiran Yesus itu satu peristiwa yang indah, satu peristiwa yang bahagia bagi Maria, bagi Yusuf, ya, dan juga bagi orang-orang yang mungkin kenal dengan mereka yang mereka kenal. Tapi Bapak Ibu, tidak seperti itu. Setelah dikunjungi oleh orang-orang Majus, Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus harus menyingkir ke Mesir, Bapak Ibu. Ini tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Harus pergi dan tinggal di negeri orang lain, dan kemudian nanti akan balik lagi, Bapak Ibu, setelah Herodes mati. Wah, Bapak Ibu, ini tentu suatu peristiwa yang sulit, ya, suatu peristiwa yang mungkin mereka tidak pernah bayangkan, Bapak Ibu, sebelumnya. Pergi ke tempat yang belum pernah mereka pergi sebelumnya, pergi dan tinggal di negeri orang lain. Kalau direncanakan, sesuatu yang direncanakan mungkin lebih baik, Bapak Ibu. Tapi sesuatu yang tidak direncanakan, ya, sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang mendadak, Bapak Ibu. Mereka terpaksa harus pergi ke Mesir. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang pernah tinggal ataupun pergi ke negeri orang, ke negeri lain, Bapak Ibu mungkin bisa sedikit membayangkan perasaan bagaimana, ya, kita harus pergi dan tinggal di negeri orang. Seperti saya, Bapak Ibu, ya, seperti beberapa kita juga, kita dari Indonesia, kita pergi ke Korea dan tinggal di Korea, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu ada hal-hal yang tentu tidak mudah bagi kita. Mungkin awalnya Bapak Ibu, dan sekarang mungkin lebih baik, tapi mungkin juga sampai sekarang ada hal-hal yang kita rasakan tidak mudah. Sulit bagi kita untuk menyesuaikan diri. Tinggal di tempat yang asing, tinggal di tempat di mana, ya, bukan sesuatu yang asli ataupun yang asal daripada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya mau jujur, sampai saat ini Bapak Ibu, saya masih merasakan kesulitan tinggal di Korea, Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah masalah bahasa. Sulit bagi saya untuk berkomunikasi, ya, di luar, di tempat-tempat umum, Bapak Ibu.
Ya, sesuatu hal yang tidak mudah bagi saya ketika mau belanja, ketika mau makan misalnya di luar, di restoran. Sesuatu yang menjadi tantangan buat saya. Soal bahasa. Lalu Bapak Ibu, hal yang kedua juga yang sampai saat ini saya masih merasakan kesulitan itu soal cuaca, soal iklim. Bapak Ibu, musim dingin kali ini Bapak Ibu sungguh musim dingin yang berat, cukup berat buat saya dan juga istri. Karena tidak tahu kenapa kok sepertinya tahun ini cuacanya begitu dingin, beda dengan tahun lalu. Ya, tahun ini begitu dingin Bapak Ibu, wah kita kedinginan sekali. Bahkan di dalam rumah sekalipun sudah pakai selimut berlapis-lapis, wah masih merasakan kedinginan. Bapak Ibu, itu hal yang tidak mudah. Ya, saya percaya dari Indonesia, dari iklim tropis, pergi ke satu tempat di Korea yang cuaca terdiri dari 4 musim dan musim dinginnya begitu dingin Bapak Ibu. Ya, padahal saya dan juga mungkin di antara kita ke Korea karena kita rencanakan Bapak Ibu, itu sudah direncanakan. Jadi sebetulnya kita sudah paling tidak ada sedikit persiapan. Kita mau pergi ke Korea. Tapi Yusuf, Maria Bapak Ibu, mereka harus menyingkir. Bukan sesuatu yang mereka rencanakan, bukan sesuatu yang sudah mereka perkirakan. Jadi mereka ini harus menyingkir Bapak Ibu, menjadi pengungsi, pergi dan tinggal di negeri orang. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang mudah. Dan Bapak Ibu, bagian kehidupan, peristiwa dari Tuhan Yesus, kelahiran Yesus Kristus ini, yang mau kita renungkan. Ini memberikan kita paling tidak ada 2 hal yang boleh kita renungkan Bapak Ibu, tentang arti kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia dan juga bersama-sama dengan kita manusia. Apa arti kehadiran Yesus Kristus? Bapak Ibu, kehadirannya bersama dengan kita. Apa artinya? Di tengah kesulitan dan masalah bahkan bahaya yang dia hadapi dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Apa arti kehadiran Yesus? Bapak Ibu, yang pertama, kehadiran Yesus di dunia itu tidak berarti bahwa hidup kita itu terlepas dari yang namanya kesulitan ataupun masalah. Bapak Ibu, itu hal pertama yang saya mau mengajak kita untuk merenungkannya. Bahwa ketika Yesus hadir di dunia, bahwa ketika Yesus bersama dengan kita, itu tidak berarti bahwa hidup kita itu terlepas dari yang namanya masalah, kesulitan dan juga bahaya Bapak Ibu. Dan inilah kenyataan yang dialami oleh Yusuf dan juga Maria juga. Ya, ketika Yesus lahir ke dunia dan mereka bersama dengan bayi Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah, Mesias itu sendiri. Oleh sebab karena mereka mendengar berita tentang Yesus yang akan lahir ke dalam dunia melalui diri mereka. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya mereka percaya bahwa mereka ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan justru karena ketaatan mereka lah, Yusuf dan juga Maria, karena mereka mendengar akan perintah Allah dan mereka taat kepada perintah Allah, mereka justru melalui dan juga menjalani dan mengalami kesulitan ini. Ya, justru karena mereka taat Bapak Ibu. Justru karena Yesus lahir ke dunia dan justru karena mereka taat kepada perintah Allah, Bapak Ibu, mereka harus menghadapi dan melewati berbagai kesulitan di dalam hidup mereka. Ya, bahkan sebelum orang Majus datang saja, kita sudah membaca dan sudah tahu. Ketika Maria mau melahirkan Yesus saja, Bapak Ibu, mereka juga menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Tidak ada tempat bagi mereka, Bapak Ibu, untuk melahirkan Yesus. Ya, tidak ada tempat yang layak, tidak ada tempat yang baik, Bapak Ibu, untuk mereka beristirahat dan melahirkan Yesus. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus harus lahir di palungan Bapak Ibu. Ya, di palungan, tempat makanan untuk hewan, tempat yang kotor Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada tempat lain Bapak Ibu yang tersedia untuk mereka. Itu kesulitan yang sudah mereka alami di awal. Dan bahkan setelah Yesus lahir, kesulitan lagi. Ya, mereka mau dibunuh oleh Herodes sehingga mereka harus pergi ke Mesir, tempat yang jauh, tempat yang asing, dan menunggu sampai Herodes mati dan kemudian mereka balik lagi Bapak Ibu ke Israel.
Wah Bapak Ibu, ini sesuatu yang saya percaya tidak mudah. Pindah ke tempat yang jauh, kemudian pindah lagi balik kembali. Perjalanan dulu dengan sekarang kan tidak sama. Ya, kalau sekarang kita kalau mau pindah ke satu tempat, ada pesawat, ada mobil, ada kapal. Mudah, waktunya cepat. Zaman dulu Bapak Ibu, orang kalau mau pindah-pindah, mengungsi, bagaimana caranya? Ya naik unta, naik kuda, atau naik gerobak, apapun itu Bapak Ibu, yang membutuhkan perjalanan ataupun waktu yang cukup jauh dan tidak mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal pertama yang mau kita renungkan, bahwa kelahiran Yesus, kehadiran Yesus ke dunia, ya itu tidak otomatis membuat hidup kita yang bersama dengan Dia, yang mengenal Dia Bapak Ibu, itu terlepas dari yang namanya kesulitan, terlepas dari yang namanya masalah di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu peringatan dan juga menjadi satu perenungan buat kita semua juga. Ya bahwa kita yang mengenal Yesus, bahwa kita yang mengikut Yesus juga, bahwa kita yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, hidup kita juga tidak selalu menyenangkan. Setiap hari yang kita jalani itu tidak selalu terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan dan tantangan Bapak Ibu. Ya kita yang mengikut Yesus, kita yang mengenal Yesus juga tidak terlepas dari yang namanya sakit penyakit, kegagalan, ya kekecewaan, ataupun bahaya Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya sekarang yang kita alami, ya kita yang berada di dalam situasi pandemi, virus corona Bapak Ibu, sejak dari Januari sampai sekarang ini Bapak Ibu. Ya kita belum tahu sampai kapan virus pandemi ini akan selesai. Dan Bapak Ibu, dan banyak orang bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ya, apa maksud Tuhan? Apakah saya berdosa kah atau apa gitu? Apakah Tuhan menghukum kita dan sebagainya? Ada banyak pertanyaan Bapak Ibu. Ya, dan jujur Bapak Ibu, tidak ada orang yang tahu pasti kenapa terjadi seperti ini. Ya, tentu kita bisa punya jawaban menurut kita, ya pandangan kita Bapak Ibu. Tapi satu hal Bapak Ibu, melalui perenungan Natal pada pagi ini, dan saya mau katakan kepada kita bahwa kehadiran Yesus di dunia itu tidak berarti bahwa hidup kita itu akan selalu terlepas dari yang namanya masalah, kesulitan dan tantangan. Apalagi kita yang percaya, apalagi kita yang mengikut Yesus. Kalau Yesus saja ketika Dia ada di dunia, Yesus sendiri juga mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan bahaya. Yesus sendiri juga mengalami itu Bapak Ibu. Maksakan kita yang mengikut Dia, kita tidak mengalami yang sama? Ya, masakan kita yang percaya kepada Dia, hidup kita bisa lebih baik daripada Tuhan Yesus sendiri ketika Dia menjadi manusia? Nah Bapak Ibu, pelajaran ini, perenungan ini buat saya, dan juga saya mengajak kita semua, ya menolong kita untuk memahami situasi yang kita hadapi, terutama saat ini Bapak Ibu. Ya bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak terlepas dari yang namanya kesulitan, tantangan dan masalah. Bahkan ketika Yesus hadir di dunia Bapak Ibu, Yusuf, Maria, orang tuanya yang taat kepada Tuhan sekalipun, mereka juga menghadapi situasi yang sulit. Mereka juga menghadapi yang namanya mara bahaya, persoalan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Ya bahwa kehadiran Yesus di dunia itu tidak membuat hidup kita otomatis terlepas dari yang namanya kesulitan, tantangan dan juga bahaya Bapak Ibu. Ya. Nah, lantas kita mungkin bertanya, ya lantas kalau begitu apa artinya? Apa artinya saya mengikut Yesus? Ya apa artinya saya percaya kepada Yesus? Ya Bapak Ibu, percaya kepada Yesus, ya mengikut Yesus punya arti lain. Dengan pemahaman seperti ini Bapak Ibu, ini menolong kita, menyadarkan kita bahwa percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, ya tidak berarti bahwa hidup kita juga akan lancar-lancar saja. Dan ini jelas Bapak Ibu, supaya kita tidak kecewa. Ada banyak orang kecewa kepada Tuhan.
Yo, ikut Yesus, percaya Yesus, maka masalahmu akan selesai. Percaya Yesus, ikut Yesus, maka engkau akan sembuh. Atau hidupmu akan lancar-lancar saja. Yang miskin akan jadi kaya. Ada banyak Bapak Ibu berita-berita seperti itu, pengajaran seperti itu. Dan Bapak Ibu, saya mau ingatkan, seringkali ketika banyak orang percaya dan mendengar pengajaran seperti itu, ketika ada masalah di dalam hidupnya, mereka justru menjadi kecewa Bapak Ibu. Mereka bertanya, Tuhan ada di mana? Dan mengapa saya percaya Yesus kalau begitu? Nah Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kehadiran Yesus di dalam dunia, ketika kita bersama dengan Dia sekalipun, Yusuf dan Maria sudah mengalaminya. Justru karena mereka taat kepada Tuhan, justru mereka menghadapi yang namanya bahaya dan kesulitan Bapak Ibu. Jadi artinya kehadiran Yesus di dunia, bahwa mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, ya, itu tidak otomatis membuat hidup kita terlepas dari yang namanya kesulitan, tantangan, dan juga bahaya. Nah lantas apa artinya kehadiran Yesus lagi Bapak Ibu? Arti yang kedua Bapak Ibu, perenungan kita yang kedua, kehadiran Yesus, ya, memang tidak membuat kita terlepas dari yang namanya kesulitan. Tapi kehadiran Yesus Bapak Ibu akan memberikan kita tuntunan atau pimpinan daripada Tuhan. Ya, kalau memang hidup kita tidak terlepas dari kesulitan, masalah, dan juga persoalan, lantas apa artinya kehadiran Tuhan? Lantas apa artinya Yesus lahir ke dunia? Nah Bapak Ibu, arti lahirnya Yesus ke dunia, kehadiran Yesus ke dunia, justru di tengah kesulitan Bapak Ibu, Tuhan memberikan pimpinan kepada kita. Arti lahirnya, hadirnya Tuhan di dalam hidup kita adalah kita mendapatkan tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan di tengah kesulitan, di tengah masalah yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu, itu juga yang dialami oleh Yusuf dan juga Maria. Bapak Ibu, apa yang mereka alami ketika mereka mendapat kabar bahwa Herodes akan membunuh mereka, membunuh bayi Yesus? Bapak Ibu, ada tuntunan dan pimpinan Tuhan yang jelas yang Yusuf dan juga Maria alami. Melalui siapa? Melalui malaikat Bapak Ibu. Yang melalui malaikat ketika kita membaca ayat 13 sampai 23 ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Ada pimpinan Tuhan Bapak Ibu, ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam kesulitan itu yang kita hadapi. Artinya Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu, ya, di tengah kesulitan, di dalam bahaya, situasi yang sulit, ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini ada 2 kali malaikat menyatakan dirinya kepada Yusuf dan juga Maria Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika orang Majus itu pergi, malaikat ini menuntun Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah dan pergi ke Mesir. Itu yang pertama. Lalu kemudian setelah Herodes mati juga, ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah kembali ke tanah Israel. Nah, Bapak Ibu, bagi saya ini sesuatu yang indah Bapak Ibu. Ya, sekalipun kita tidak terlepas dari yang namanya kesulitan, masalah, tapi Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi kesulitan itu. Artinya di dalam kesulitan itu, di dalam masalah dan tantangan yang dihadapi, Tuhan justru hadir bersama dengan kita. Tuhan justru menuntun dan menyertai kita. Nah Bapak Ibu, kelahiran Yesus ke dunia, arti kehadiran Yesus di dunia itu, di tengah kesulitan yang kita hadapi, Bapak Ibu, ada jaminan, tuntunan, dan pimpinan daripada Tuhan bagi kita yang percaya Bapak Ibu. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf dan juga Maria. Nanti di Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehadiran Yesus di dunia. Tuhan beserta kita. Untuk apa? Bukan untuk menghilangkan kesulitan kita, bukan untuk membebaskan kita dari setiap masalah persoalan yang ada di dunia. Itu selalu akan ada Bapak Ibu di dalam dunia.
Tapi kehadiran Tuhan di dalam dunia Bapak Ibu adalah untuk menolong kita menghadapi setiap kegagalan, setiap kesulitan, setiap tantangan. Sakit, penyakit, apapun itu Bapak Ibu yang ada di dalam hidup kita. Ada tuntunan, ada pimpinan daripada Tuhan bagi kita. Ya, Yusuf, Maria, mereka merasakan pimpinan Tuhan lewat malaikat Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu yang dalam hidup kita, mungkin juga kita pernah mengalami hal yang serupa. Ada campur tangan Tuhan secara nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya teringat cerita dari ayah saya sendiri. Ya, saya teringat ketika saya membaca firman ini dan kemudian tentang malaikat yang menuntun dan juga memimpin, yang bekerja ya di tengah kesulitan dan juga bahaya. Saya teringat dengan cerita dari ayah saya sendiri beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama Bapak Ibu. Jadi satu kali ayah saya itu membawa mobil pergi ke satu tempat di luar kota Medan. Ayah saya sendirian membawa mobil dan kemudian Bapak Ibu melewati jalan tol. Lalu Bapak Ibu ketika akan keluar tol, ayah saya itu baru sadar. Rupanya ban mobil ya yang dibawa oleh ayah saya itu kempes Bapak Ibu. Bannya kempes. Ayah saya baru sadar ketika ya ada orang yang menunjuk-nunjuk dan berkata bannya kempes. Jadi Bapak Ibu, setelah keluar dari pintu tol, ayah saya itu langsung berhenti, menyepi ya untuk melihat dan mengecek Bapak Ibu, apakah betul bannya kempes. Karena ayah saya bilang dia nggak sadar kalau bannya itu kempes. Padahal itu di jalan tol loh Bapak Ibu. Ini sesuatu yang berbahaya sebetulnya. Ya, tapi ayah saya bilang dia nggak sadar kalau bannya itu kempes. Lalu ayah saya berhenti setelah keluar pintu tol, dia menyepi di samping dan kemudian dia mengecek, wah betul, salah satu ban itu kempes Bapak Ibu. Ya, wah sudah kempes dan apa sebagainya. Lalu ayah saya mencoba melihat ban serap, ya ban cadangan yang ada di mobil itu. Nah ketika dicek Bapak Ibu untuk mengganti ban itu, wah rupanya ban serapnya juga kempes Bapak Ibu. Ya ban serapnya juga kempes. Jadi bagaimana? Ini di tempat yang asing ya, tempat yang jauh dari rumah Bapak Ibu, ya sendirian, ya di depan pintu tol, ya biasanya depan pintu tol itu tidak begitu ramai Bapak Ibu. Jadi ayah saya juga sempat bingung, waduh, ini mau cari di mana tukang tambal ban ini? Ya ban cadangannya kempes, gak bisa diganti, bagaimana? Nah lalu ketika ayah saya itu sedang bingung, sedang memikirkan gitu ya, lalu Bapak Ibu tiba-tiba ada muncul satu orang, ada muncul satu bapak-bapak, kata ayah saya. Jadi orang ini muncul dari rumput, ya rerumputan, ya karena biasanya di pintu tol itu di samping-sampingnya ini ya ada ya semacam ya ladang, ada padang rumput dan sebagainya. Lalu ada orang muncul Bapak Ibu tiba-tiba, lalu melihat ayah saya dan melihat ban mobil kempes. Lalu orang ini kemudian berkata kepada bapak saya, berkata kepada ayah saya, ya bahwa itu di sana ada tukang tambal ban. Ya di sana ada tukang tambal ban. Lalu orang ini menawarkan untuk membawa ban yang kempes itu, ban serap itu, untuk dia bawa ke sana dan kemudian ditambal, lalu kemudian dia akan bawa kembali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau dengar cerita ini mungkin ada aneh juga ya. Ini siapa orang ini? Dan singkat cerita Bapak Ibu, ayah saya itu nggak pikir panjang. Ketika orang itu bilang, mari saya bawa rodanya, saya bawa bannya, saya akan tambalkan, lalu kemudian saya akan bawa balik. Ayah saya nurut saja Bapak Ibu. Bannya itu dikasih, ya bannya itu dikasih ke orang ini bawa pergi ban itu ke tempat yang nggak jelas juga. Ayah saya juga nggak tahu, karena ayah saya waktu itu sudah blank juga, nggak tahu mau ngapain Bapak Ibu. Lalu ketika orang itu pergi bawa ban, ayah saya baru sadar, dia langsung berpikir, dia bilang, waduh, saya kok kasih aja ban itu ya ke orang ini, saya nggak kenal, ya kan? Di mana tukang tambal bannya juga saya nggak tahu. Dibawa pergi aja bawa ban itu Bapak Ibu.
Lalu ayah saya mulai khawatir, jangan-jangan orang ini menipu, jangan-jangan orang ini sudah bawa lari bannya itu. Waduh, ayah saya tambah bingung kan. Udah ban kempes, ban serepnya juga diambil, kira-kira begitu. Jadi setelah nunggu beberapa menit Bapak Ibu, wah ayah saya sudah berharap-harap, waduh gimana ini? Ini sudah kena tipu ini, sudah diambil roda ban saya. Tapi Bapak Ibu, tidak lama kemudian orang yang ngambil ban itu balik, Bapak Ibu. Orang yang ngambil ban itu balik sambil membawa ban yang sudah ditambal, Bapak Ibu. Ya, sudah membawa ban yang sudah ditambal. Jadi setelah melihat orang itu, ayah saya jadi lebih tenang. Betul rupanya orang ini, gak bohong rupanya. Ya, lalu ayah saya mengganti ban ini. Nah, ketika ayah saya mengganti ban itu, Bapak Ibu, ya ayah saya nggak sadar. Jadi sebenarnya ayah saya itu setelah ambil ban itu dia ganti cepet selesai. Ayah saya berpikir orang itu masih ada di situ. Jadi ayah saya mau mengucapkan terima kasih, ya kemudian mau membayar Bapak Ibu. Ya kasih dia sedikit uang dan sebagainya. Tapi rupanya orang itu sudah hilang Bapak Ibu. Gak kelihatan lagi. Ini cerita ayah saya. Ya, ini cerita ayah saya. Ayah saya sendiri ketika cerita itu juga jadi bingung juga. Wah, kok bisa begitu ya, orang itu gak kelihatan sama sekali. Gak ada lagi. Lalu kemudian ayah saya bilang begini, jangan-jangan orang itu adalah malaikat gitu ya. Ya jangan-jangan orang itu adalah malaikat yang Tuhan utus untuk menolong. Ya Bapak Ibu, saya nggak tahu ya apakah orang itu betul-betul adalah malaikat atau tidak. Tapi Bapak Ibu, dari kisah ini ayah saya mau menyampaikan cerita ini bahwa ada tuntunan, ada pimpinan Tuhan. Sekalipun dia bukan malaikat, sekalipun dia adalah orang biasa yang Tuhan pakai, yang menjadi seperti malaikat yang menolong kita, yang menuntun kita ya dari masalah yang kita hadapi. Poinnya adalah Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di tengah kesulitan masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, kita tidak akan terlepas dari yang namanya kesulitan. Apapun bisa terjadi yang tidak pernah kita perkirakan. Tapi di dalam masalah kesulitan yang kita hadapi Bapak Ibu, ya ada jaminan bagi orang percaya, yaitu tuntunan dan juga pimpinan daripada Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, saya pikir itu yang penting. Ya, saya pikir itu yang penting ketika kita boleh sungguh merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Justru ketika kita ada dalam masalah itu sendiri. Ya kalau kita hidup kita bebas dari masalah, enak-enak saja Bapak Ibu, justru saya merasa banyak justru orang-orang percaya. Ya, ketika hidup mereka sepertinya tidak ada masalah. Ya saya kok merasa banyak orang percaya justru menjadi terlena. Ya dan justru hidup mereka ini ya sepertinya tidak ada sesuatu yang membuat mereka rindu merasakan dan mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Ya saya pikir kita bertumbuh lebih dewasa justru ketika kita menghadapi masalah itu. Ya iman kita justru diuji ketika ada tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Jadi artinya Bapak Ibu, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, ya bukan berarti kita akan terlepas dari masalah, kesulitan yang kita hadapi. Tapi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu akan memberikan pimpinan dan juga tuntunan kepada kita di dalam hidup kita.